Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengklik dan menonton video ini. Gimana laporan kalian sudah selesai? Tentu belum kan? Sama, saya juga belum. Oke, kita sama-sama saja bersemangat dan berdoa untuk segera menyelesaikan laporan kita sehingga kita bisa cepat lulus dari teknik kimia. Oke. Karena saya jurusan teknik kimia. Oke. Jadi di sini teman-teman langsung aja saya akan membahas mengapa kita itu perlu untuk membuat daftar isi secara otomatis, kemudian daftar gambar, daftar tabel dan juga daftar pustaka secara otomatis. Ya, di sesi pertama ini saya akan memberikan cara ataupun tips kepada kalian untuk membuat daftar isi secara otomatis di Word. Nah, kenapa sih kita harus membuat daftar isi secara otomatis? Yang pertama, itu lebih praktis tentunya karena saat kalian mengganti halaman ataupun ada di dalam dokumen yang kalian rubah, maka akan secara kalian dapat dengan lebih mudah secara otomatis mengganti halaman itu di bagian daftar isi dengan cara mengupdate number dari halaman ataupun halaman yang ada di daftar isi secara otomatis daripada kalian bolak-balik halaman ngecek satu-satu secara manual, sehingga itu malah akan membuat kita jadi males gitu buat ngedraft karena ya harus bolak-balik ngedit-edit terus gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah itu tuh jadi mengapa kita membuat daftar isi secara otomatis karena itu membuat laporan kita itu jadi lebih rapi. Karena kita bisa kenapa? Karena kita itu bisa melihat sudah sampai mana sih laporan kita di bagian heading, karena sebelum membuat daftar isi otomatis itu kita perlu membuat heading untuk nantinya dimasukkan ke dalam list di daftar isi secara otomatis. Kemudian itu juga akan membantu mempermudah dosen kalian untuk melakukan pengecekan sehingga laporan kalian itu yang sudah diserahkan kepada dosen akan lebih mudah untuk dicek, untuk diperiksa sehingga akan mempercepat ataupun mempersingkat waktu untuk pengecekannya sehingga kalian bisa mengerjakan kembali hasilnya nanti. Oke, langsung aja teman-teman, kita coba langsung cek videonya berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan Windows 10 64-bit. Kemudian saya menggunakan Microsoft Word 2019 apa 2016 ya, saya lupa. Nanti coba kita cek dulu. Ini 2016 ya, dari sini kelihatan itu 2016. Jadi di sini untuk kalian yang baru ingin memulai untuk penulisan laporan ataupun draft, silakan buka blank dokumen. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah mengatur semua format-formatnya dari font, kemudian ukuran font, kemudian di layoutnya kita atur. Nah ini kan terkadang dari kalian itu ada yang formatnya di sini indennya ini ataupun di home ini kadang ya di layout ini ini biasanya masih dalam bentuk tanda petik 2, itu artinya kalian masih dalam format inch. Itu bisa kalian atur di bagian option, kemudian di bagian advance. Nah di bagian advance mana ya, nah di bagian advance ini di bagian display ini show measurement in units of ini bisa kalian ganti. Nah awalnya kan itu inches, kalian ganti aja ke centimeter. Jadi waktu nanti pengaturan marginnya 344 itu dalam bentuk centimeter, langsung klik OK. Setelah kalian ganti centimeter langsung klik OK. Marginnya langsung diatur, kita custom margin.
yang di bagian top itu 3, bagian kiri ini 4 cm, 4 cm, topnya 3 cm juga ya. Kemudian bawah 3, yang kanan juga 3. Oke, setelah ini langsung kalian klik oke saja. Nah, hal pertama yang kalian perlu lakukan untuk mempermudah dalam kalian menulis laporan penelitian adalah kalian harus mengatur di bagian spacingnya. Nah, yang pertama kalian bisa atur dulu di gunakan heading 1 dulu. Kalian setting, klik kanan, modify. Setelah itu ini beri nama aja. Untuk yang pertama itu heading 1 itu bab besar. Kemudian ininya warnanya bisa kalian ganti otomatis. Formattingnya ini kalian ganti Times New Roman. Fontnya 12. So, klik OK. Ini memang awal-awal kita agak ribet teman-teman, tapi nanti waktu pengerjaan laporannya kalian akan merasakan sendiri bahwa ini tuh nanti lebih mudah, lebih enak. Soalnya nanti kan waktu pemberian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka nanti akan secara otomatis. Kalian tidak perlu mengetik ulang. Ini kita beri nama saja subbab untuk heading 2-nya. Ingat ya, heading 2. Ini warnanya jangan lupa kalian ganti Times New Roman juga. Fontnya 12. Langsung klik OK. Nah, di hal pertama yang perlu kalian lakukan kemudian yang selanjutnya adalah kita atur mengenai bagaimana penulisan formattingnya. Apa saja yang perlu kalian tulis di bagian bab 1. Misal kita tulis dulu bab 1. Bab 1. Nah, di sini kalian jangan langsung enter, soalnya nanti itu waktu kalian berikan heading itu dia akan menciptakan 2 heading. Nah, lebih bagus dan rapi kalian tekan shift, kemudian tahan shiftnya, kemudian klik enter, sehingga itu nanti akan berjalan dalam satu line. Jadi nanti waktu di headingnya, waktu ditampilnya bisa kita lihat di ini fine. Nanti waktu di heading sini terlihat bab 1 langsung pendahuluan. Nanti kalau nggak pakai heading nggak di shift enter, bisa kita lihat sendiri nanti. Kita coba dulu, kita tulis dulu semuanya. Pendahuluan caps lock. Kita ketik semua. Oke, bab 1-nya sorry ini salah. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini langsung kita blok aja. Langsung kita pilih yang bab tadi. Nah, ini tadi kan masih ke kanan ya. Sebenarnya bisa dimodify lagi biar dia rata tengah di tengah. Nah, ini biar enak. Bab 1 pendahuluan. Oh iya, langsung dimodify. Sorry. Kita buat bold. Nah, biar enak. Nah, bab 1 pendahuluan akan otomatis seperti ini. Nah, ini kan dia cuman satu heading ya, satu line gitu. Bab 1 pendahuluan. Kalau di sini kalian nggak pencet shift, nih kalian enter. Nah, ini dia akan bentuk heading lagi. Jadi dia akan terpisah. Bab 1 ini udah heading 1. Ini pendahuluan ini udah heading lagi. Jadi bagusnya tuh kalian shift kemudian kalian enter. Oke teman-teman, nah ini kan dia tetap nih bab 1 pendahuluan gitu, gak usah bingung soal ini. Kemudian kita atur di bagian kita 2 enter ya, kalau saya sih 3 enter ini, soalnya dia terlalu jauh. Nah, ini kita atur dulu di line spacingnya itu bisa 1,5 ataupun 2,0. Nah, kalau yang 1,5 itu biasanya setelah paragraf saat kita membuat paragraf baru itu harus kita berikan tab
ataupun agak geser ke kanan. Ini paragrafnya harus masuk ke dalam. Nah kalau yang 2,0 ini biasanya kita enter sekali aja, kita nggak perlu geser ke kanan sedikit yang baris pertamanya. Kita pakai yang 1,5 ya. Nah yang 1,5 oke. Jangan lupa di sini juga kita atur Times New Roman juga. Times New Roman 12. Nah ini yang perlu kalian lakukan adalah menyusun sebenarnya di bab 1 ini ada apa saja. Misal di laporan penelitian itu biasanya ada 1.1 latar belakang. Ini masih ke caps lock. Latar belakang. Nah ini langsung bisa kalian atur untuk subbabnya, pemberian subbab. Nah ini langsung otomatis. Ini kalau nggak bisa kalian yang ini kalian beri numbering aja biar lebih enak nanti otomatisnya. Langsung langsung di tab aja, 1 tab aja biar enak. Back. Ininya yang diatur di bagian atas ini ya biar lebih enak. Nah 1. Nah setelah itu kalian enter, kalian tab, kalian bisa menulis mengenai di latar belakang itu apa aja. Ini sebagai contoh aja ya. Nah terus yang selanjutnya yang perlu kalian tulis adalah 1.2. Nah ini nanti bisa kalian blok aja ya. Ini Times New Roman, misal kalau dia balik lagi ke Calibri, cuman kan waktu di bagian subbab tadi kan kita sudah mengatur di Times New Roman, jadi kan waktu subbabnya nanti akan otomatis ke Times New Roman. Oke, yang 1.2 ini kita numbering aja. Numbering format painter aja. Format painter. Nah, ini otomatis. Yang kedua, latar belakang, kemudian bentar ya, saya cek, saya agak lupa. Nah ini hasil saya yang sudah rapi. Bab 1 latar belakang, kemudian 1.2 ada rumusan masalah. Ini ya susunannya harus kalian buat semuanya. Jadi kalau perlu dari pertama ya, ini kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kalian berikan aja ini namanya heading, kalian berikan heading. Tapi kalian mulai dari bab 1 dulu juga nggak apa-apa. Bab 1. Nah ini kalian buat 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah. Kita buat 1.2 rumusan masalah. Nah ini langsung kita udah otomatis heading. Soalnya tadi kan numbering, format painter. Nah ini kalian langsung tulis. Nah ini kita ganti aja titik-titik, nanti kalian yang isi. Soalnya kita kan mau ngebuat daftar isi otomatis ya. Oke, sip. Yang kalau yang 1.5 yang maksud saya tadi itu kalian harus berikan nggak mencorok ke dalam. Kalau yang 2.0 itu setiap paragraf baru itu nggak perlu mencorok ke dalam. Kalau yang 1.5 itu harus mencorok ke dalam. Yang rumusan masalah, kemudian ini tulisan kalian ya, bukan titik-titik. Aduh, sorry. Ctrl C. Ini langsung kita enter. Ctrl V. Sorry, numberingnya ngikut. Nah, terus kemudian kita Ctrl Shift V, yaitu format painter. Nah, kalau kalian mau lebih enak tahu kodenya, Ctrl Shift C,
itu udah format painting. Kemudian Ctrl Shift V, nah dia akan muncul otomatis. Yang ketiga adalah tujuan enter, tab Ctrl V, tujuan. Nah kemudian ini Ctrl Shift V lagi, nggak perlu Ctrl Shift C, nah otomatis kan. Kemudian yang keempat adalah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian, enter. Oke. Nah, kenapa kita buat semuanya ini di depan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian? Ini agar kalian waktu pengerjaannya bab 1, waktu kalian find, kemudian kita lihat heading, waktu kalian membuka Word ini kembali, kalian bisa langsung biasanya kan memang ada yang di bagian sebelah sini itu kalian kembali ke halaman kalian terakhir mengerjakan. Namun di saat perevisian atau bagaimana, nanti kalian bisa langsung ke sini. Kemudian kalau kalian menemukan referensi baru dan melakukan perubahan di bagian, misal kita sudah mengetik di latar belakang rumusan masalah tujuan, kita sudah mengetik sampai di tujuan, cuman ada perubahan di bagian latar belakang, kalian bisa langsung ke sini, klik sini, nanti akan otomatis menuju ke latar belakang gitu. Nah ini kita akan buat daftar isi otomatis, kita kontrol enter dulu. Nah ini, nah ingat ya susunannya yang seperti ini tadi. Jadi ada kata pengantar, abstrak, baru daftar isi. Nah ini karena kita mau membuat daftar isi, kita fokus ke daftar isi dulu. Nah setelah kalian buat heading semua ini yang seperti ini, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup penelitian. Bab 2 juga kalian buat seperti ini ya, sama aja langkah-langkahnya seperti tadi. Nah jika sudah semua kalian lakukan seperti itu, kemudian langsung kita masuk ke reference. Ke reference kita masukkan table of content. Table of content, nah gini, ini ada beberapa pilihan. Sebenarnya bisa kita custom table of content, cuman memang agak ribet, mending kita langsung klik ke satu aja. Ini ini Control Enter. Nah Control Enter ini fungsinya untuk apa? Itu untuk page break. Jadi waktu kalian melakukan perubahan-perubahan di bagian page atas, di bagian page bawah, kalian akan otomatis seperti ini tetap formatnya. Nah ini kan udah ada table of content. Nah akan di table of content ini akan secara otomatis keluar bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan juga halaman-halamannya. Kemudian titik-titik ini juga akan secara otomatis muncul di bagian daftar isi. Nah ini langsung kita ganti aja ya, tulisannya menjadi daftar isi. Daftar isi kita formatting menjadi Times New Roman 12 otomatis. Sip, kemudian kita buat. Nah, di sini juga gini aja lebih enak. Times New Roman 12. Oke. Nah, ini akan seperti ini bentuknya. Nah, saat ini kita sudah berhasil untuk membuat daftar isi. Oke. Nah, untuk kalian yang sudah mulai melakukan pengerjaan untuk draftnya dari bab 1, udah ngerjain bab 2, cuman
kalian belum membuat yang seperti ini, itu caranya gampang. Ini kan misalkan belum kalian berikan heading, ini belum kalian berikan heading, masih normal headingnya, masih di tengah secara manual gitu kalian ininya bentuknya. Sebagai contoh aja ini Times New Roman, di sini 12. Nah ini kalau misal kalian secara manual kan seperti ini gitu. Nah di sini juga yang subbabnya ini masih normal Times New Roman. Misal kalau kalian mengetik manual ya, ini ya 12. Oke, numberingnya kasih numbering. Nah ini misal aja ini. Kalau misal kalian manual. Nah jika kalian manual belum memberikan heading, maka bisa diikuti cara tadi dengan cara yang heading 1 bisa kalian modify dulu, klik kanan modify tadi heading 1 ini jadi bab, tulis saja bab, kemudian ini di sini otomatis Times New Roman, kemudian 12 kalian bold. Oke. Kita klik oke. Nah, setelah kalian setting itu, kalian blok yang bagian ini, kalian klik yang tadi. Nah, akan secara otomatis di sini akan muncul heading. Tinggal kalian blok aja bagian bab-bab kalian yang belum kalian berikan heading. Ingat ya, jangan sampai keliru antara bab dan juga subbabnya. Nanti itu akan repot di bagian daftar isinya, pemberian daftar isi. Latar belakang kita berikan numbering. Nah gitu. Oke. Nah kalau misal yang bawahnya ini belum ngikutin, gampang, kita klik aja format painter, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Nah semuanya akan sama. Oke. Nah itu tadi cara membuat daftar isi secara otomatis. Oke, terima kasih. Bye bye. Kita nanti akan lanjut lagi untuk membuat daftar tabel dan juga daftar gambar serta daftar pustaka secara otomatis.